Pernahkah kamu merasa buntu saat mencari ide? Seolah-olah pikiranmu hanya berputar di jalan yang itu-itu saja. Edward de Bono, seorang psikolog ternama, menawarkan sebuah solusi yang terdengar absurd. Bayangkan, aku bilang, mobil tidak butuh roda. Apa reaksimu? Mungkin kamu langsung berpikir, ini orang gila ya? Atau mana mungkin, mobil jalan tanpa roda? Tapi, tunggu dulu. Pernyataan konyol seperti inilah yang de Bono sebut sebagai PO, atau Provocative Operation, sebuah provokasi yang sengaja dirancang untuk mengguncang pikiran kita dari pola pikir yang sudah karatan dan membuka pintu menuju kreativitas yang tak terduga. Jadi, alih-alih menolaknya mentah-mentah, bagaimana jika kita coba bermain dengan ide absurd ini? Siapa tahu, kita justru akan menemukan sesuatu yang brilian. Jadi, bagaimana cara kerja teknik PO ini? Ada 3 langkah sederhana. Pertama, buatlah sebuah pernyataan provokatif. Sesuatu yang sengaja dibuat tidak masuk akal. Misalnya PO, rumah tidak seharusnya punya atap. Gila kan? Langkah kedua, dan ini yang paling penting, adalah menahan keinginan untuk langsung menolaknya. Lakukan apa yang disebut suspended judgment, atau menunda penghakiman. Jangan langsung bilang tidak mungkin, tapi tanyakan, apa jadinya kalau? Atau apa manfaatnya jika? Disinilah keajaiban dimulai. Langkah ketiga adalah mengekstrak konsep atau prinsip yang berguna dari ide absurd tersebut. Dari provokasi rumah tanpa atap, mungkin kita tidak akan benar-benar membangun rumah bolong, tapi kita bisa mulai berpikir, apa fungsi atap? Melindungi dari hujan dan panas. Bisakah kita mendapatkan perlindungan itu sambil tetap merasa terhubung dengan alam? Mungkin jawabannya adalah atap kaca, taman di dalam rumah, atau desain courtyard yang memungkinkan cahaya matahari masuk. Lihat, dari satu ide konyol, kita bisa sampai pada solusi desain yang inovatif dan indah. Itulah kekuatan PO, mengubah hal yang tidak mungkin menjadi batu loncatan untuk ide-ide baru. Sekarang, mari kita bicara tentang kunci utama dalam percakapan kreatif, baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Seringkali, kita terlalu fokus untuk terlihat pintar. Kita ingin menunjukkan bahwa kita benar, bahwa argumen kita paling logis. Edward de Bono mengingatkan kita untuk memprioritaskan menjadi menarik daripada menjadi pintar. Apa bedanya? Orang yang ingin terlihat pintar cenderung menghakimi, mengkritik, dan mencari-cari kesalahan dari sebuah ide. Mereka cepat berkata, itu ide yang buruk, karena sebaliknya, orang yang fokus menjadi menarik akan mengeksplorasi. Ketika mendengar ide yang berbeda atau aneh, mereka tidak langsung menghakimi, tapi bertanya, menarik. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Atau, apa yang membuat pandangan itu ada? Sebuah pikiran yang indah, menurut de Bono, bukanlah pikiran yang paling tajam dalam mengkritik, melainkan pikiran yang paling terbuka untuk memahami. Pikiran yang non-judgmental, yang tidak sibuk membuktikan siapa yang paling benar, tetapi sibuk mencari nilai dari setiap perspektif yang ada. Lalu, bagaimana jika kita benar-benar tidak setuju dengan pendapat orang lain? Apakah kita harus diam saja? Tentu tidak. Tapi, cara kita mengelola ketidaksepakatan itulah yang menentukan apakah diskusi akan menjadi produktif atau justru buntu. Kuncinya adalah jangan fokus untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Fokuslah untuk menjelaskan titik perbedaan dengan sejelas dan sepresisi mungkin. Misalnya, daripada bilang, pendapatmu salah total, coba katakan, aku melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bagiku, faktor A lebih penting daripada faktor B, karena alasan X, Y, Z. Sepertinya, kita memiliki prioritas yang berbeda di sini. Dengan begitu, kita mengubah perdebatan menjadi analisis. Kita memetakan perbedaan, bukan menyerang lawan. Yang tidak kalah penting adalah menjaga ketenangan dan kesopanan. Ketika seseorang merasa diserang, otaknya akan masuk ke mode defensif. Dan pikiran yang defensif tidak akan pernah bisa berpikir kreatif
atau terbuka. Dialog pun mati. Ingat, tujuan diskusi bukanlah kemenangan, melainkan pemahaman dan kemajuan bersama. Jadi, hari ini kita telah belajar sebuah teknik berpikir radikal dari Edward de Bono, yaitu PO atau Provocative Operation. Kita belajar untuk melempar ide absurd, menahan penghakiman, dan mengekstrak nilai dari sana. Kita juga belajar bahwa dalam setiap percakapan, menjadi pribadi yang menarik dan eksploratif jauh lebih berharga daripada sekadar menjadi pintar yang suka menghakimi. Terakhir, saat menghadapi perbedaan pendapat, fokus kita seharusnya adalah memetakan perbedaan dengan presisi, bukan memenangkan perdebatan. Semua ini adalah fondasi untuk membangun sebuah beautiful mind. Tapi, ini semua masih tentang cara kita berpikir secara individu. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita bisa menerapkan cara berpikir yang seimbang dan konstruktif ini dalam sebuah tim atau kelompok, tanpa harus terjebak dalam debat kusir yang melelahkan? Jawabannya ada di teknik de Bono. Selanjutnya, yaitu parallel thinking. Ini akan menjadi pembahasan kita di video Beautiful Mind part ketiga. Jadi, pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.